Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap semangat. Baik teman-teman, yuk kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat antum akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, sebelum Ustadz membahas materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu Ustadz ingin menyampaikan mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar di dalam mempelajari materi hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis hadis tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan keutamaan mencintai sesama. Jadi hadis dari keutamaan belajar dan keutamaan membaca Al-Quran ini cukup dengan satu hadis saja nanti ya kita pelajari. Setelah itu baru kita masuk kepada hadis keutamaan mencintai sesama. Lalu yang kedua, antum menghafalkan hadis yang telah kita pelajari tersebut beserta artinya. Baik teman-teman, sampai di sini bisa dipahami mengenai kompetensi dasar. Alhamdulillah antum semua sudah paham. Baik, sekarang kita lanjut kepada pembahasan materi kita hari ini. Namun sebelum itu, Ustadz ada soal tebak-tebakan buat antum. Soal tebak-tebakan ini berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Are you ready? Oke lah, baik. Kalau antum sudah ready semuanya, simak baik-baik soal tebak-tebakan dari Ustadz. Aku adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dijadikan landasan hukum dalam agama Islam. Lalu, siapakah aku? Ayo, coba yang akhwat dulu jawabnya. Masih belum tepat. Coba yang ikhwan. Sama juga, masih belum tepat.
Mau tahu jawabannya? Penasaran bukan dengan jawabannya? Oke lah kalau penasaran, Ustadz kasih jawabannya adalah hadis. Iya. Jawabannya adalah apa teman-teman? Iya, hadis. Baik teman-teman, apa itu hadis? Ayo, coba yang ikhwan sekarang duluan. Iya, Ustadz tampung jawaban antum. Coba yang akhwat. Iya, Ustadz tampung jawaban antum. Yang benarnya adalah yang akhwat. Tepuk tangan dulu. Iya, baik teman-teman. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan suatu dasar ketetapan hukum dalam agama Islam. Baik teman-teman, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu mengenai hadis, keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarinya, serta hadis mencintai sesama muslim. Baik teman-teman, yuk sebelum masuk kepada hadis tersebut, kita mengamati gambar ini. Nah, ini lagi sedang apa nih ya teman-teman, kawan antum ini? Ada yang tahu? Coba yang akhwat dulu. Oke, baik. Sekarang yang ikhwan. Yang benarnya adalah yang ikhwan. Kasih tepuk tangan dulu. Gambar tersebut adalah lagi mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Coba teman-teman perhatikan tulisan yang di atas ini. Ada yang bisa baca? Bantu Ustadz baca tulisan tersebut. Iya, silakan. Oke, baik, Ustadz ulangi ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman. Nah, sekarang baru kita masuk kepada hadisnya. Nih. Yuk, sama-sama kita baca hadis ini. Dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ayo kita ulangi sekali lagi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yuk sama-sama kita baca artinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik teman-teman, di sini ada 2 poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Poin yang pertama, belajar Al-Quran. Poin yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Baik teman-teman, tentu baik belajar ataupun mengajar
yang dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik di sini tidak lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Bisa dipahami ya? Karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firmannya yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam. Karena keutamaan yang tinggi inilah yang membuat Abu Abdurrahman As-Sulami. Ada yang tahu Abu Abdurrahman As-Sulami? Kalau orangnya Ustadz juga nggak tahu. Tapi kalau namanya, alhamdulillah Ustadz tahu dari sini. Sama-sama juga teman-teman gitu juga ya. Oke, baik. Siapa Abu Abdurrahman As-Sulami? Ia adalah salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, teman-teman. Bahkan ia rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan hingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, baik teman-teman, mengenai hadis keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarinya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Pintar-pintar ya, nggak ada yang mau bertanya? Oke lah, kalau nggak ada yang mau bertanya, sekarang Ustadz masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hadis apa teman-teman? Masa nggak tahu? Tadi kan Ustadz sudah sampaikan mengenai hadis apa? Coba yang ikhwan dulu. Mengenai hadis apa yang ikhwan? Oke, baik, yang akhwat. Iya, semuanya benar, yaitu mengenai hadis mencintai sesama muslim. Sebelum masuk ke hadis, yuk kita perhatikan gambar ini. Wah, mantap nih kawan, yang sangat akrab antara satu dengan yang lain nih. Dia berangkuran. Nah, ini habis kelahi dia saling maaf-maafan, akur lagi. Biasa kalau masih kecil ya seperti itu, siap kelahi baikan lagi. Baik, karena setiap manusia itu selalu mempunyai kesalahan disengaja maupun yang tidak disengaja. Jika ada kesalahan, kita segera, apalagi kesalahan terhadap sesama kawan nih seperti ini ya, kita harus segera minta maaf dan memaafkan ya teman-teman ya. Jika ada perselisihan di antara teman-teman, ada yang nggak teguran, itu tidak boleh lewat dari 3 hari teman-teman ya. Tak boleh nggak teguran, harus senantiasa meminta maaf. Jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf, dan jangan pula besar hati tak mau memaafkan. Harus memaafkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Nih hadis nih, yuk kita baca sama-sama ya. Oke, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yuk kita ulangi sekali lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Oke, baik. Sekarang kita lanjut kepada artinya. Yuk sama-sama kita baca ya. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, di sini sangat jelas kita dianjurkan untuk mencintai sesama saudara kita sampai kita mencintai untuk diri kita sendiri. Selanjutnya ada 4 faedah di dalam mencintai sesama muslim. Faedah yang pertama, di sini perhatikan teman-teman, boleh menyempurna sesuatu karena tidak sempurna. Tadi Ustadz katakan setiap manusia memiliki kesalahan dan yang terbaik adalah meminta ampun dan meminta maaf dan saling memaafkan. Yang kedua, kewajiban seseorang untuk mencintai buat saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Lalu yang ketiga, peringatan dari sikap hasad. Dalam kurung itu maksud dari hasad, iri, dengki. Nah, kalau orang sudah memiliki sikap ini, karena orang yang hasad ini dia tidak akan bisa mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Lalu yang keempat, hendaklah menyampaikan perkataan yang berisi ajakan beramal karena itu termasuk kefasihan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman, sekarang ayo kita sama-sama melafalkan hadis tentang keutamaan belajar dan hadis mencintai sesama muslim. Dimulai dari ta'awuz dan basmalah. Ini sebagai statement closing, sebagai penutup ya, sebelum kita mengucapkan hamdalah dan doa penutup majlis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang kedua, hadis mengenai mencintai sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik teman-teman, dengan kita membaca hadis bersama-sama, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Yuk kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.